Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa thaniha utawi kaping pindhone syurutul wudu iku jaryu ma'in milini banyu ala udwin ing atase nggauta mausulin kang den wasuh. Fala yakfi mengko ora cukup apa ayyamasahu yen to mekenani ing kono udwun apa alma'u banyu bila jaroyanin kelawan tanpa mili. Li'annahu karena sak temene mengkono masul ma bila jaroyan iku la yusamma ora den arani apa masu huslan ing aran masuh. Jadi syarat yang kedua ini adalah mengalirnya air pada anggota yang harus dibasuh. Jadi dalam wudu itu ada dua rukun yang berbeda, yaitu ghuslu dan mashu. Ghuslu membasuh, kalau mashu itu mengusap. Bedanya apa? Kalau ghuslu ini harus ada praktek jaroyanul ma', yaitu mengalirnya air. Kalau mashu ini tidak harus jaroyan, yang penting nempel, itu sudah cukup. 4 rukun ini 3 yang harus ghuslu, 1 yang cukup mashu. 3 ghuslu ini adalah ghusl wajhi, membasuh muka, kemudian ghusl yadaini, membasuh kedua tangan, kemudian ghusl rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki. Yang mashu ini adalah 1, yaitu mashur ra'si. Ya, mashur ra'si ini hanya mengusap, tidak harus dibasuh, tidak harus. Tapi kalau wajah, tangan dan kedua kaki itu harus ghuslu. Maka dalam qurratul ain yang di dalam kurung itu ya, wajar yumain ala udwin, mengalirnya air pada anggota tubuh ini harus ada tambahan mausulin, karena ternyata ada anggota tubuh yang tidak harus ghuslu. Maka diterangkan disyarai dalam Fathul Mu'innya yang merupakan syarah dari qurratul ain, ada tambahan mausulin, dan mausulin ini penting karena jaryul ma' alal udwi ini hanya berlaku pada udwin yang mausulin. Kalau udwin yang mamsuhin tentunya tidak harus. Tapi yang jelas 3 rukun itu, wajah, kedua tangan dan kedua kaki, ini harus ada praktik ghuslu. Airnya ini harus mengalir. Entahlah mengalirnya ini mengalir secara alami dengan sendirinya atau mengalirnya dengan jalankan pakai tangan, misalkan ada air kemudian dijalankan. Ini yang penting mengalir. Karena tidak harus ada harus mengalir alami atau mengalir dengan bantuan, tidak ada keterangan seperti itu. Harus mengalir intinya. Oleh karena itu tidak boleh ada sesuatu yang menjadikan airnya tidak mengalir. Contohnya seperti kaos tangan ataupun kaos kaki. Itu tidak boleh. Ketika masih ada kaos kaki, ketika dibasuh airnya itu mesti tidak mengalir karena terhalang oleh kaos kakinya itu. Meskipun sudah kita membasuh ya, tidak hanya mengusap, artinya kita menuangkan air pada tangan ataupun kaki, tapi ketika ada penutupnya, entah itu berupa kaos tangan, kaos kaki, atau mungkin pakaiannya yang panjang, ya, itu ya tetap tidak bisa, tetap tidak akan terpraktek jaryu. Apalagi kalau kaos tangan, kaos kaki kan ketat modelnya. Kalau mungkin kaos itu misalkan masih memungkinkan ya, meskipun itu juga sulit. Tapi kaos yang longgar itu kalau misalkan dia menyelupkan begini mungkin masih ada yang bisa mengalir. Tapi kalau kaos tangan, kaos kaki itu karena saking ketatnya itu tidak mungkin, meskipun kita menuangkan air di situnya itu tidak mungkin ada jaroyanul ma'i, sehingga itu tidak cukup sebagai ghuslu dan tidak sah. Syarat yang harus jaroyanul ma'i ala udwin maksulin. Wasalisuha utawi kaping telune syurut iku alla yakuna yen ta ora ana ay alal udwi tegese ing atase gauta wudu apa mughayyiron barang kang bisa ngowahi lil mai marang banyu taghayyuran kelawan owah doron kang banget.
Contohnya kaza'faronin kaya za'faron wasondalin lan kayu cendana hilafan halain nulayani lijam'in marang segolongan ulama. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada sesuatu yang menjadikan airnya akan berubah secara kuat. Boleh ada sesuatu pada anggota wudu yang bisa merubah sifatnya air secara tajam ya, secara tajam. Dotagoyuran doron ini secara tajam atau secara kuat. Dicontohkan di sini adalah za'faron dan sondal. Za'faron ini adalah satu tanaman ya, tanaman. Umumnya za'faron itu dibuat minyak. Dan minyak yang za'faron itu kuat ya. Mungkin kuat secara warnanya ataupun mungkin secara rasanya atau baunya ya, baunya. Begitu juga kalau sondal kayu cendana mungkin lebih. Minyak ini juga biasanya dibuat untuk apa? Untuk minyak juga. Itu baunya itu kuat ya, mungkin lebih ke aromanya ya. Baunya itu sangat kuat sehingga kalau ada air yang tercampur oleh za'faron ataupun sondal kayu cendana, itu airnya langsung berubah sifatnya. Yang berubah sifatnya mungkin warnanya ataupun mungkin aromanya ya, rasanya, baunya. Rasanya juga mungkin bisa. Jadi makanya salah satu tiga itu, kalau perubahan salah satu tiga, ada yang bisa merubah air, merubah sifat salah satu sifatnya air, warna, rasa dan aroma. Itu maka sesuatu yang menempel pada anggota tubuh itu menjadikan airnya tidak mutlak lagi, menjadikan airnya mutaghayyir, tidak mutlak lagi. Meskipun airnya sebenarnya itu mengaliri pada kulit. Artinya syarat yang ketiga ini nanti harus dibedakan dengan syarat yang keempat. Kalau syarat yang keempat nanti itu adalah air itu harus mengaliri pada kulitnya ya, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Itu masalah terhalang. Kalau yang keempat itu nanti yang bermasalah, yang menjadikan tidak sah itu kalau terhalang. Sementara kalau syarat yang ketiga itu sebenarnya tidak menghalangi. Ya, ada suatu benda entah itu padat ataupun cair tidak menghalangi wusulul ma. Ya. Wusul ma tidak menghalangi, misalkan cair, sama-sama cair. Kalau itu hanya minyak, za'faron, itu kalau dialiri ini tetap minyaknya akan kalis ya. Istilah Jawa itu kalis, itu akan ikut teraliri sehingga air wudunya itu tetap mengenai anggota wudu. Cuman za'faron ini adalah sejenis benda cair ya, mungkin berupa minyak. Benda cair yang bisa merubah sifat air secara kuat. Dan ini berarti nanti akan menjadikan air yang mengenai pada za'faron ini sudah tidak menjadi mutlak, tapi menjadi mutaghayyir. Yang mutaghayyir itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Thahir yang ghairu mutahhir. Khilafan li jam'in. Nah, di belakang ada kata-kata khilafan li jam'in, artinya ini adalah qaul yang ditampilkan atau mungkin disetujui oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya. Sebenarnya ini ada khilaf ulama. Ada ulama yang memperbolehkan tidak apa-apa ya, yang penting airnya mengalir. Tapi beliau lebih cenderung atau menampilkan qaul yang dimana mengatakan bahwasanya apabila ada sesuatu yang menjadikan airnya berubah salah satu sifatnya secara kuat, itu nanti menjadi tidak sah. Ya seperti itu. Di dalam kitab Itai Anantu Alifin dijelaskan khilafan li jam'in qalu yutafaru ma'anal udwi. Jadi diampuni tidak apa-apa. Dan contoh seperti za'faron dan sondal ini adalah ya salah satunya ya, salah satu contoh. Artinya apapun benda itu yang biasanya itu yang mempunyai sesuatu yang kuat, entah itu di aroma ataupun di warna, ya itu bisa jadi adalah minyak ya, atau mungkin terkena pewarna, tapi ya tidak beda nanti ya. Jadi apapun minyak mungkin ya yang lebih enak kita contohkan ini adalah seperti minyak apapun itu jenisnya. Mungkin tidak harus seperti za'faron ataupun sondal, mungkin minyak yang lain yang minyaknya itu kuat, itu tentu akan merubah. Jadi untuk ngetes itu ya, kalau misalkan ada air yang sama nomor sedikit ya, mungkin ya tidak banyak, ada air 2 kulah ya jelas tidak masalah. Air sedikit
Itu kalau ditetesi minyak itu berubah apa enggak? Kalau berubah berarti ya ini yang dimaksud. Yang dimaksud artinya kalau minyak itu ada, atau mungkin seperti model kayak balsem ya. Balsem itu kan juga aromanya kan kuat. Jadi balsem kuat itu kalau misalkan kena air ya mungkin airnya mungkin bisa mengalir ke kulitnya, tapi balsem itu yang menjadikan airnya tidak mutlak lagi, sudah menjadi mutahhir. Wallahu ta'ala alam.